Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Sore ini teman-teman, saya ingin memberikan sedikit gambaran teman-teman. Sedikit gambaran tentang dunia toko bahan bangunan yang mungkin ada yang menggeluti sampai sudah ada yang 10 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun. Atau mungkin teman-teman ada yang masih ingin untuk berusaha di toko bahan bangunan bagi pemula. Siang ini atau sore ini, dari pagi saya memantau grup. Pagi-pagi sudah ada berita yang kurang menyenangkan. Yang kurang menyenangkan. Ya, menurut saya bukan kurang menyenangkan sih teman-teman. Sebenarnya sih itu biasa-biasa saja. Persaingan di dalam toko dunia perdagangan itu semuanya pasti ada, nggak mungkin. Kalau kita ingin usaha apapun, itu kalau usaha itu berjalan, kalau usaha itu rame, pasti ada persaingnya. Pasti ada kompetitornya. Pasti tetangga kita menginginkan dengan jualan yang sama. Kita sendiri juga seperti itu. Waktu itu saya membuka toko, ya di tempat saya sudah ada toko bahan bangunan. Nah, kan kita juga menjadi kompetitor. Kita kan juga menjadi pesaing dari dari toko-toko yang sudah ada itu. Nah, untuk menyiasati itu, ya bagaimana caranya supaya kita itu menjadi di antara pesaing-pesaing kita, di antara toko-toko yang ada di tempat kita menjadi yang paling unggul. Kita menjadi yang paling bagus. Kita menjadi yang paling ada nilai lebih dari toko-toko yang lain. Kalau toko kita sama dengan toko-toko yang lain, ya paling tidak itu kita nanti juga kalau tidak ada perkembangan, makin lama juga makin surut, makin lama makin berkurang konsumennya. Karena di dunia usaha itu teman-teman, itu pemiliknya atau pengusahanya itu harus inovatif, harus punya kreasi, harus punya nilai inovasi. Semua bidang usaha seperti itu. Kalau kita tetap saja, kalau kita landai-landai saja, ya mungkin nanti dengan kenyamanan yang ada, landai-landai saja dengan kenyamanan yang ada, nanti mungkin kita nanti kalah bersaing dengan teman-teman yang inovatif, teman-teman yang lebih kreatif, teman-teman yang lebih punya nilai lebih daripada kita. Tadi pagi itu ada teman-teman dari grup sharing solusi itu bukan membagikan sih, ada sedikit berbicara mengeluh lah. Persaingan di tempat kami itu tajam Pak, parah. Parahnya bagaimana? Saya menjual semen 60, ada intinya 60 semen gersik dengan harga 62 itu sudah nggak dapat untung. Tapi ada yang menjual lebih murah dari 62. Itu terus nanti bagaimana itulah kelanjutannya? Ya kalau kita menuruti seperti itu, ya sepertinya nggak ada selesainya, nggak ada solusinya teman-teman, nggak ada solusinya. Akhirnya kita tetap berjualan dengan harga paling murah, yang paling laris paling murah, yang paling laris itu yang paling murah. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita punya solusinya, kita sendiri harus punya solusinya. Kita nggak akan menjual barang murah. Yang dijual teman-teman yang lain, yang harganya murah, ya biar dijual teman-teman yang
mau menjual murah. Kalau di tempat kita, di tempat toko atau di toko kita tidak ada nilai lebihnya, ya itu akhirnya jadinya seperti itu. Kalau murah kita saingi dengan harga murah lagi, murah dengan harga murah lagi. Akhirnya kita nanti kerja itu ya, kerja bakti teman-teman, nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya, nanti apa semuanya itu akan habis untuk biaya operasional. Kalau saya itu cara mengatasinya ya, kita harus punya nilai lebih. Nilai lebih yang bagaimana? Nilai lebih yang mungkin tidak dimiliki oleh toko-toko lain. Apa nilai lebihnya? Nilai lebihnya itu toko itu harus lengkap. Itu menurut saya senjata paling ampuh teman-teman, senjata paling utama. Karena apa? Karena kalau kompetitor kita menjual barang yang sama dengan merek yang sama dengan kita, itu pasti dia inginnya lebih laris daripada kita. Tapi kalau dia tidak menjual barang yang kita jual, yang mau disaingkan, yang mau dibandingkan apa, yang mau diturunkan harganya apa, kan nggak ada. Apa Pak yang barang menurut toko, menurut saya di toko yang lengkap itu bagaimana sih? Toko yang lengkap itu pada prinsipnya toko bahan bangunan kan luas teman-teman. Toko bahan bangunan itu barang yang dijual itu luas, bukan sekedar untuk alat bangunan saja, bahkan alat rumah tangga kalau bisa kita jual di tempat kita. Alat otomotif yang umum-umum kita jual di tempat kita. Jadi kita bisa kalau bisa orang yang datang ke toko kita itu dia tidak kembali dengan tangan hampa. Dia tidak kembali dengan tidak membawa barang. Harus ada barang yang ditanyakan oleh konsumen itu harus ada. Bagaimana caranya? Ya dilengkapi saja teman-teman. Meskipun barang itu slow moving, malah meskipun barang itu fast moving, itu kayak di tempat disediakan saja. Kalau kita tidak menyediakan ya kalah. Dari situ kita tidak ada nilai lebihnya teman-teman. Nilai lebihnya kita nggak ada. Terus kadang-kadang alasannya teman-teman kan gini, tempat saya itu sempit Pak. Barangnya itu kalau dikasih barang banyak nanti nggak cukup tempatnya atau mencarinya sulit lah. Kalau memang sulit, itu harus ada solusinya teman-teman. Harus ada solusinya. Kita harus memberikan solusi bagaimana caranya itu. Meskipun toko itu kecil, tapi tetap bisa menjual barang lengkap. Apalagi barang kecil-kecil. Barang yang kecil-kecil itu kita kadang-kadang bisa ngambil atau bisa kulak, tapi nggak bisa menjual. Karena apa? Karena tempatnya kita mencarikan tempat nggak tahu. Ditempatkan di mana kita nggak tahu. Contohnya baut-baut itu kadang-kadang alat-alatnya mesin cuci, alat-alatnya kompor gas itu teman-teman kadang-kadang ditempatkan di dalam kresek terus digantung cantol-cantol itu nanti kita nggak tahu teman-teman, caranya itu mencarinya sulit teman-teman. Nah ini di tempat saya ini kalau memang untuk barang-barang kecil itu meskipun ribuan itu teman-teman itu kalau yang pernah ke toko saya itu tahu. Jadi barang sekecil apapun, sesulit apapun, itu tempatnya itu ada satu persatu. Kalau memang barangnya kecil, ditempatkan di tempat yang kecil. Kalau barangnya besar, ditempatkan barang yang besar, ditempatkan ke tempat yang besar. Jadi untuk menempatkan barang itu memang ada seninya teman-teman. Ada ada caranya. Nah, di tempat saya itulah teman-teman, bahan sudah sering saya tunjukkan kepada teman-teman. Di tempat saya itu main laci teman-teman. Nah, main laci seperti ini loh. Ini keuntungannya banyak ini tempat kalau pakai laci seperti ini keuntungannya itu banyak. Apa keuntungannya? Keuntungannya barang itu nggak kotor. Terus yang kedua, mencarinya gampang. Karena lacinya itu sudah ada labelnya. Jadi laci itu meskipun kita dari jauh teman-teman, kita dari jauh
laci itu sudah bisa memanggil sendiri, teman-teman. Karena apa? Karena labelnya, karena ada labelnya. Contohnya kita mencari mata bor, katakan kayak gini ya, mata bor ini. Ini dari jauh sudah kelihatan kan, mata bor itu sudah memanggil, saya di sini, saya di sini, seperti itu, teman-teman. Nah, dari laci seperti ini kita lengkapi dengan display seperti ini. Nah, meskipun mata bor kecil, ini mata bor ini kecil-kecil, loh. Mata bor kecil-kecil loh ini. Mata bor besi, mata bor beton kita tempatkan sendiri-sendiri. Kita mencari juga nggak sulit, teman-teman, karena tempatnya sudah pasti di sini. Dan menempatkan lagi seandainya ada barang datang juga nggak sulit. Dan siapapun yang menunggu di toko itu karena tempatnya sudah pasti di situ. Jadi nggak kesulitan. Jangan sampai kita pergi ditanya tempatnya ini di mana, tempatnya ini di mana ya. Kalau yang seperti itu kita nggak bisa meninggalkan toko. Nah, sistem manajemen letak itu juga penting, teman-teman. Untuk toko-toko yang lengkap. Kadang-kadang teman-teman itu ada modal tapi tempatnya nggak ada. Kadang-kadang ada modal tapi menempatkannya juga amburadul. Itu juga masalah juga itu. Kita bisa kulak, kita bisa ngambil tapi nggak bisa menjual. Kadang-kadang bisa menjual tapi pencarinya sulit. Ya. Ini toko saya seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya ini mulai kemarin itu kedatangan tamu dari Sidoarjo sendiri sih. Sejak saya membuka konsultasi itu banyak teman-teman yang jauh-jauh itu sudah saya datangi, tapi nggak maksimal ternyata, teman-teman. Nggak maksimal. Yang saya datangi itu saya datangi kan mungkin memang waktu saja, teman-teman, yang apa namanya itu kendalanya waktu, karena saya datang kan nggak mungkin 1 hari saya di sana, 2 hari saya di sana, kan nggak mungkin untuk mengajari. Sebenarnya kalau memang biaya sih saya sendiri juga nggak makan dari biaya itu, teman-teman. Meskipun kita narif harga 2,5 itu, kalau saya sampai ke Jawa Tengah kan ya habis di ongkos saja sebenarnya. Tapi ini saya ingin menawarkan barangkali dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas. Barangkali teman-teman ada yang ingin belajar untuk menata, untuk menangani toko bahan bangunan, silakan gini saja, silakan datang di tempat kami, atau menyuruh anaknya atau menyuruh siapa di tempat kami, entah 1 hari, entah 2 hari. Itu cara menangani toko bahan bangunan itu nanti saya tunjukkan dari A sampai Z. Dari nggak bisa sama sekali, cara menata, cara menangani, cara pembukuannya, cara menggunakan mesin kasir. Itu nanti barangkali ada teman-teman yang berkenan, monggo. Biayanya berapa, Pak? Saya tidak memungut biaya, murni ingin berbagi saja. Nah, tapi ya itu nanti tempatnya seandainya butuh penginapan ya cari sendiri. Terus nanti biaya akomodasinya ya juga cari sendiri. Jadi saya tidak menyediakan makan, minum, tempat saya nggak menyediakan. Saya cuma ingin berbagi ilmu saja. Ibaratnya apa namanya itu belajar atau kalau memang dikatakan kuliah ya mungkin untuk dalam waktu 3 hari itu kalau menurut saya sama dengan kuliah 1 tahun, teman-teman. Karena langsung praktek di toko kami. Jadi siang hari praktek, malam hari mungkin kalau saya longgar nanti saya kasih pelajaran pelajaran yang apa saja ya, pelajaran tentang cara menangani toko, tetap ada motivasinya tentang kehidupan sedikit demi sedikit ya, supaya bermanfaat lah, teman-teman, sesuai dengan mutu saya, bermanfaat bagi sesama. Ini penataan toko hampir selesai, 98%, kemarin 95, sekarang 98. Nanti belum sedikit, tinggal sedikit ini cara teman-teman. Ini saya punya, ini tempatnya, kunci-kunci, ini di dalamnya ada lampunya, teman-teman. Kunci T, kunci L, kunci T, kunci ring pas. Iya, Gus. Nah, itu caranya seperti ini. Jadi nggak debu, teman-teman. Nah, kita masukkan di dalam lemari kaca, tapi bukan kaca ini, akrilik ini.
Di dalamnya akrilik ini teman-teman. Lah seperti ini. Ini yang kurang-kurang, yang kurang lengkap nanti dilengkapi. Demikian. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan tak lupa saya mendoakan dan berdoa untuk diri saya sendiri, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.